فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita hanya dibebani sesuai dengan kemampuan. Termasuk dari kemampuan adalah yaitu tatkala kita diberi suatu dalil dengan penjelasan para salaf sudah jelas, kita mampu memahami, maka itu juga bagian dari kemampuan dan wajib menghukumi sesuai dengan penunjukan dari dalil-dalil dan kaidah-kaidah salaf yang ada. Dan dakwah Islamiyah, dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah Salafiyah berisi nahi mungkar, juga berisi penetapan hukum terhadap pelaku kemungkaran. Dakwah Ahlussunnah, dakwah Islamiyah bukan hanya berisi mengingkari kesyirikan, tetapi juga menetapkan hukum bagi pelakunya. Apakah sudah layak untuk dikatakan sebagai musyrik atau belum? Sudah layak dikatakan kafir atau belum? Apakah sudah layak orang yang memiliki karakter kemunafikan dikatakan sebagai munafik atau belum? Demikian pula orang yang berbuat maksiat, apakah sudah layak dikatakan sebagai fasik ataukah belum? Demikian pula orang yang berbuat bid'ah, apakah layak dikatakan mubtadi ataukah belum? Jelas semua kemungkaran diingkari, tetapi bukan hanya sampai di situ. Hukum tentang pelakunya itu juga ditegakkan. Kalau sudah tegak hujjah, memang sudah iqamatul hujjah, telah terpenuhi syarat dan telah hilang mawaniknya, maka vonis berlaku. Jadi bukan hanya mengingkari kesyirikan, tetapi orang yang berbuat syirik akbar telah tegak hujjah dan sudah dihilangkan mawaniknya, dia tetap melakukan syirik akbar, dikatakan dia adalah musyrik. Demikian pula masalah munafik, demikian pula masalah mubtadi. Jadi jangan dengan alasan dakwah kok maksa-maksa, berarti tidak boleh dipaksa mengatakan fulan mubtadi. Kalau memang hujjahnya jelas dan tegak hujjah dan penghalang-penghalangnya telah dihilangkan, orangnya memang layak dikatakan sebagai mubtadi, wajib kita mengatakan dia mubtadi. Karena kita diwajibkan menerima kebenaran. Kebenaran bukan hanya berisi pengingkaran terhadap kemungkaran, tapi juga hukum terhadap pelaku kemungkaran itu sesuai dengan kadarnya. Thayyib. Dan ini bukan berarti saya tidak mampu. Thayyib. Sekarang masalah Yusuf Qaradawi, antum mampu tidak mengatakan dia mubtadi misalkan? Mungkin sebagian orang karena belum mencapai level tertentu, dia belum mampu menghukumi Yusuf Qaradawi mubtadi. Tetapi tatkala sudah tegak hujjah, orangnya memang sudah terbukti dia adalah mubtadi dengan dalil-dalil dengan asar salaf. Apa susahnya mengatakan dia mubtadi? Dan sudah ada yang mencontohkan dari orang yang memang layak untuk menghukumi. Dia sudah mengatakan Yusuf Qaradawi mubtadi dengan dalil demikian, dengan hujjah demikian. Maka hakikatnya orang yang punya akal dan telah memiliki dasar-dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dia paham kaidah-kaidah tadi dan paham bahwasanya Yusuf Qaradawi layak dihukumi mubtadi karena dalilnya begini dan kaidahnya begini dan seterusnya. Demikian pula orang-orang yang ada di zaman sekarang, termasuk Abu Hazim dan lain-lain. Jadi jangan dengan alasan dakwah kok maksa-maksa, berarti tidak boleh dipaksa mengatakan fulan mubtadi. Kalau sudah tegak hujjah, maka hukumnya seperti mubtadi sebelumnya. Yaitu kita wajib menerima pendalilan dan wajib menerima hukum tadi tatkala hukumnya sudah betul. Kalau hukumnya salah, datangkan bayinah yang membuktikan bahwasanya hukumnya tadi adalah keliru. Thayyib. Ini sekedar tambahan penjelasan agar jangan sampai antum terkena syubhat dengan alasan tidak boleh memaksa dan kita tidak kuasa. Kemudian hujjah yang jelas dan vonis yang jelas dengan hujjahnya tahu-tahu tetap tidak diterima dengan alasan nunggu ulama besar. Ini sebenarnya adalah penipuan dari orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran, mencari alasan ini, alasan itu dan sebagainya. Tayyib. Sementara kebenaran wajib diterima. Demikian pula seperti di masa lampau tatkala ulama mentahdzir misalkan Hasan al-Banna. Tayyib. Apakah kita mengatakan kita bukan ulama, kita tidak mampu? Tayyib. Boleh jadi sebagian orang tidak mampu, tetapi setelah dijelaskan hujah-hujahnya, terbukti Hasan al-Banna adalah mubtadi, maka apa alasan mengatakan tidak mampu? Mampu untuk memahami itu dan mampu mengatakan Hasan al-Banna mubtadi dengan hujahnya begini. Tinggal menukilkan apa yang disebutkan oleh para ahlinya dan seterusnya. Baik. Wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin.